menjadi seni pertunjukan repertoar berbentuk teater yang disajikan oleh sekelompok sendera tari dengan berbagai watak dan karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam seni dan budaya. Selamat datang di podcast kebudayaan Ngopi Kabut Ponorogo. Ngobrol pintar seputar kebudayaan Ponorogo. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ya kenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Alfa Iko dari pengurus sedulur Ponorogo Universitas Trunojoyo Madura. Di sini pada kesempatan kali ini kita akan menguak tentang sejarah Reog Ponorogo yang akan langsung dijelaskan oleh salah satu pegiat seni di daerah Ponorogo, yaitu Kang Agung. Nah, langsung saja kita kenalan dengan Kang Agung, dipersilahkan. Oke, sebenarnya salam budaya. Perkenalkan, nama saya Agung Subroto, domisili di Desa Japan, Jalan Ageng Mirah 8A, Ponorogo. Mungkin bisa dijelaskan dulu pengertian dari reog itu bagaimana ya, Kang? Oke, reog adalah kesenian budaya, artinya budaya lokal berbentuk teater yang diperagakan oleh sekelompok drama tari dengan tujuan pencapaian karakter dan watak serta ekspresi. Kemudian salah satunya terdapat topeng besar di pertunjukan itu. Itu tadi kan pengertiannya. Untuk selanjutnya itu kita mau tahu bagaimana sejarahnya dari Reog Ponorogo itu sendiri. Oke, yang lebih tenarnya versi itu ada 5, tapi kalau di seni pertunjukan 2 yang sering dipakai di seni pertunjukan itu. Yang pertama adalah versi Suryo Ngalam atau lebih dikenal dengan Ki Ageng Kutu. Itu terciptanya sebagai kesenian reog adalah sebuah satir kepada atasannya, maksudnya rajanya Bri Kertabumi, itu dikendalikan oleh istrinya Putri Cempa yang dari Cina itu. Otomatis legitimasi sosial, ekonomi, perekonomian, politik itu dikendalikan oleh sang istrinya itu. Akhirnya Ki Demang Kutu atau Suryo Ngalam itu menciptakan sebuah kesenian untuk menyindir rajanya, yang kenapa seorang penguasa itu hanya dikalahkan dengan oleh seorang wanita. Yang versi kedua adalah Bantarangin. Di situ kesenian reog tercipta sebagai mahar atau mas kawin. Yang pertama kesenian yang belum pernah ada di dunia ini. Yang kedua adalah gamelan yang juga belum terdengar. Yang ketiga hewan berkepala 2 ya, yang sekarang yang jadi satu sekarang ini, Singo Barong dengan Dadak Merah. Itu adalah simbol dari kekuasaan, dan kalau versi Bantarangan ini simbol kecantikan. Yang ketiga adalah versi Bathara Katong. Di situ dijelaskan bahwa reog adalah sama dengan Ryokun, artinya Kusnul Khotimah, artinya perjalanan manusia untuk mencapai menuju kesejatiannya. Yang keempat versi Kediri itu mengambil cerita dari Panji. Yang kelima adalah versi Majapahit, itu tidak jauh dari sama persis dengan cerita kayak di versinya Suryo Ngalam tadi. Jadi ada 5 ya, Pak? Ya, tapi yang sering digunakan tuh cuma 2 versi. Iya. Yang apa tadi, Bapak? Yang versi Bantarangin sama sama Suryo Ngalam. Nah,
untuk selanjutnya itu kan di dalam reok kan pasti ada banyak paraga dan memiliki peran masing-masing. Mungkin Iya. bisa dijelaskan, Kang? Oke. Peraga dalam seni pertunjukan reog yang pertama adalah penari klono, itu menimbulkan sang raja. Kedua, bujang ganong menimbulkan patih. Yang ketiga, jadilan, di situ menggambarkan pasukan berkuda. Keempat, warok. Kelima, warok tua. Keenam, pengerawit sebagai musik pengiringnya. Nah, itu kan ada 6 ya Bapak. Iya. Yang terakhir tadi kan ada membahas musik pengiring atau pengerawitnya. Mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan alat musiknya yang digunakan tuh biasanya apa? Ya, alat musik reog atau gamelan reog itu sendiri ada 6. Pertama, kendang, kenong, ketipung, angklung, sumpret, gong. Itu 6 alat musik itu harus ada ya, Kang? Iya, otomatis harus ada. Untuk selanjutnya itu apa saja fungsi dari seni pertunjukan reog itu sendiri? Oke, fungsi seni pertunjukan reog ada 4 pilar. Yang pertama, fungsi spiritual, sebagai upacara yang biasanya untuk berdesa dan Yang rutinan. ya yang rutinan. Itu merupakan turun-temurun tradisi memang orang Ponorogo. Kedua, fungsi hiburan, ketika ada yang nanggap, ada hajatan, punya nazar nanggap reog yang untuk hanya sekedar dinikmati sebagai hiburan semata. Yang ketiga, sebagai seni pertunjukan, biasanya ada festival atau lomba, event gitu. Yang keempat, fungsi seni pertunjukan sebagai pendidikan atau edukasi yang sampai sekarang di Ponorogo masih dijadikan ekstrakurikuler, bahkan sebagai ikon sekolah setempat itu. Jadi upaya untuk melestarikan reog itu sendiri ya? Iya, upaya untuk melestarikan. Untuk selanjutnya kan kita masih berada di masa pandemi yang dimana kita masih ada kekeh sama peraturan yang harus jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu untuk menghadapi situasi seperti ini bagaimana ya, Kang? Oke, sebenarnya ini yang menjadi PR besar bagi teman-teman seniman Ponorogo. Artinya kreativitas dan aktivitas berkeseniman mereka otomatis menurun drastis. Iya. Sebenarnya ada opsi virtual, kemudian walaupun virtual kan tetap di situ ada proses latihan. Untuk menggelar latihan rutin itu kan harus melibatkan, kalau melibatkan seni pertunjukannya banyak orang, otomatis kita harus menyekat atau membagi jadwal. Iya. Dibatasi orang. Iya, dibatasi orangnya. Dan tapi sampai sekarang ini dari berita teman-teman yang saya dapat masih eksis, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi tetap ada yang virtual, tetap ada yang offline-nya. Iya, ada. Mungkin untuk yang terakhir ada kesan atau pesan dari Kang untuk para generasi muda yang sejatinya harus melestarikan budaya-budaya daerah seperti itu. Silakan. Oke, saya berpesan kepada seluruh pemirsa dan para generasi yang ada di Ponorogo ini, jangan berkecil hati untuk belajar di kesenian Ponorogo. Jangan malu ketika ada terdengar tari tradisi, tari rakyat itu norak katrok gitu ya biasanya. Kelihatan jadul. Iya, kelihatan jadul. Itu jangan, karena di dalam kesenian reog ini banyak pesan dan kesan dan filsafatnya, nilai filsafatnya sangat luar biasa sekali. Di situ biasanya kalau di ranah edukasi itu dimasukkan sikap jujur, kedua tanggung jawab, ketiga
eh, menambah wawasan mereka, otomatis apa itu bakat minat mereka tersalurkan dan apa ya, pokoknya terus menggali kesenian lokal Ponorogo tiada henti. Karena apa, para seniman pun juga apa ya, tidak kebingungan, tapi para regenerasi yang terus peduli pada kesenian Dayak Indah yang ditunggu seniman-seniman tradisi Harus lebih. ya harus lebih semangat. Nah, mungkin sesi diskusi kita pada kali ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih untuk Kang Agung. Saya perwakilan dari Sedulur Ponorogo mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami. Dan saya ucapkan juga untuk para pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak apa yang sudah kita bicarakan atau bincang-bincang pada podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk para generasi muda tentunya yang sepatutnya melestarikan budaya-budaya daerah. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Cukup sekian podcast kebudayaan kali ini. Ngopi Kabut Ponorogo, ngobrol pintar seputar kebudayaan Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke.